Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kairunisa Manurung yang ber-NPM 1805170305. Di sini saya akan menjelaskan tentang activity based costing. Apa itu activity based costing? Activity based costing adalah metode akuntansi yang dapat digunakan untuk mencari total biaya aktivitas yang diperlukan untuk membuat suatu produk. Keunggulan activity based costing. Activity based costing berbeda dengan sistem tradisional yang hanya mampu menelusuri biaya pada biaya bahan baku langsung dan biaya upah langsung saja. Sistem activity based costing meyakini bahwa pada kenyataannya masih banyak biaya yang masih dapat ditelusuri, tidak ke unit output melainkan ke aktivitas yang dibutuhkan untuk menghasilkan output. Nah, tadi kita sudah membahas tentang keunggulan activity based costing. Sekarang, kelemahan activity based costing. Kelemahan activity based costing ada 4. Pertama, dalam melakukan implementasi dan pengembangan metode ini terbilang cukup mahal. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan implementasi metode ini dari mulai sampai selesai membutuhkan waktu yang sangat lama, biasanya lebih dari 1 tahun sampai bisa berhasil. Jadi cukup lama untuk menerapkan metode ini sampai berhasil diterapkan di dalam perusahaan. Yang ketiga, metode ini belum termasuk biaya iklan, promosi, dan riset. Yang keempat, laporan activity based costing ini tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku saat ini. Nah, apabila perusahaan dapat melakukan implementasi metode activity based costing ini hingga sukses sampai berhasil diterapkan, maka akan ada manfaat yang sangat besar yang akan didapatkan oleh perusahaan. Nah, berikut ini beberapa manfaat yang akan dirasakan perusahaan ketika menerapkan metode ini. Pertama, membantu dalam pengambilan keputusan. Kedua, penentuan harga yang lebih baik sehingga dapat bersaing dengan kompetitor. Yang ketiga, dengan menggunakan activity based costing, analisis biaya dapat dengan mudah untuk diperbaiki sehingga pihak manajemen bisa melakukan peningkatan volume atas produk dengan tingkat penjualan yang rendah. Yang keempat, melalui analisis data, biaya, dan pola konsumsi sumber daya, pihak manajemen bisa mengembangkan produk lebih mudah. Nah, untuk menerapkan metode activity based costing ini ada beberapa syarat dalam menerapkannya. Yang pertama, perusahaan memiliki diversitas tinggi. Perusahaan diharuskan memiliki produksi bermacam-macam produk atau lini produk yang diproses dengan fasilitas yang sama. Kondisi demikianlah yang nantinya akan menimbulkan masalah dalam melakukan pembebanan biaya ke masing-masing produk. Yang kedua, tingkat persaingan yang tinggi. Jika persaingan produk dari perusahaan lain tinggi, maka perusahaan akan meningkatkan persaingan untuk memperbesar jangkauan pasarnya. Semakin besar jangkauan pasarnya, maka semakin besar pula peran informasi tentang penentuan harga pokok yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Yang ketiga, biaya pengukuran rendah. Biaya yang digunakan dalam pengukuran sistem activity based costing haruslah lebih rendah dari manfaat yang akan diperoleh. Jika sampai biayanya di atas dari manfaat, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Langkah-langkah activity based costing system. Tahap pertama, pengelompokan biaya overhead dalam kelompok biaya yang homogen. Kelompok biaya homogen merupakan kumpulan overhead yang variasinya dapat dijelaskan oleh satu faktor penyebab atau cost driver. Untuk menentukan mana kelompok biaya yang homogen, dapat melihat biaya yang mempunyai rasio konsumsi sama untuk seluruh produk. Tahap kedua, alokasi biaya overhead. Alokasi biaya overhead sama dengan tarif kelompok dikali dasar pembebanan yang dikonsumsi. Nah, berikut ini adalah contoh soal. Di sini
soalnya PT Sentosa Jaya Tbk adalah perusahaan yang menghasilkan dan menjual produk dalam dua jenis berbeda, yaitu jenis AB dan BC. Data keuangan yang terhimpun untuk kedua jenis produk tersebut adalah sebagai berikut. Keterangannya, volume produksi per unit, volume produksi produk AB 5.000, produk BC 20.000. Harga jual produk AB 6.000, produk BC 3.000. Biaya utama produk AB 3.000, produk BC 1.500. Jam kerja langsung produk AB 2.500, produk BC 5.000. Dan akuntan manajemen mengidentifikasikan aktivitas cost pool yang dianggarkan dan aktivitas sebagai berikut. Aktivitas rekayasa, anggaran cost pool-nya 150.000 per jam. Aktivitas setup, anggaran cost pool-nya 500.000 per jam. Aktivitas perputaran mesin, anggaran cost pool-nya 1.500.000 per jam. Aktivitas pengemasan, anggaran cost pool-nya 100.000. Dan berikut ini aktivitas yang sesungguhnya untuk kedua jenis produk. Aktivitas rekayasa, konsumsi realisasi AB 6.000, BC 9.000, totalnya 15.000. Setup, konsumsi realisasi AB 400, BC 600, total 1.000. Nah, yang diminta pertama, hitunglah biaya per unit produk AB dan BC dengan sistem konvensional atau tradisional. Yang kedua, hitunglah biaya per unit produk AB dan BC dengan sistem activity based costing. Nah, pertama kita mencari sistem konvensional atau sistem tradisionalnya terlebih dahulu. Nah, total jam kerja langsung sama dengan 2.500 ditambah 5.000. 2.500 dan 5.000 ini didapat dari soal, yaitu AB dan BC. Jam kerja langsung 2.500 dan 5.000. Dijumlahkan menjadi 7.500. Nah, tarif overhead atau jam kerja langsungnya sama dengan 2.250.000. 2.250.000 ini didapat dari jumlah dari anggaran cost pool-nya 150 ditambah 500 ditambah 1.500 ditambah 100.000 sama dengan 2.250.000 per 7.500. 7.500 didapat dari hasil dari jam kerja langsung ini. Sama dengan dibagi 2.250.000 dibagi 7.500 sama dengan 300 per jam kerja langsung. Biaya overhead yang dibebankan ke produk AB dan BC. Pertama kita ke produk AB. Totalnya 300 dapat dari total dari tarif overhead yang tadi sudah kita bagi, yang 2.250.000 dibagi 7.500 sama dengan 300. Dari sini dikali dengan 2.500. 2.500 dapat dari jam kerja langsung si AB. Sama dengan 300 dikali 2.500 sama dengan 750.000. Nah, unitnya ini dapat dari volume produksi dari AB. Nah, untuk mendapatkan overhead per unitnya 750.000 dibagi 5.000 sama dengan 150. Nah, begitu juga di produk BC, 300 didapat dari total tarif overhead dikali 5.000 jam kerja langsung BC yang ini 20.000 didapat dari volume produksi BC. Kemudian dikali 300 dikali 5.000 sama dengan 1.500.000. Untuk mendapatkan overhead per unitnya 1.500.000 dibagi 20.000 sama dengan 75. Nah, sekarang kita beralih dengan sistem activity based costing.
Yang pertama itu ada aktivitas rekayasa. Total biaya ini didapat dari anggaran kospul. Nah, anggaran kospul ini dipindahkan ke total biaya. Konsumsi aktivitas didapat dari total dari aktivitas yang sesungguhnya. Nah, 15.000, 1.000, 150.000, 25.000 itu dipindahkan di konsumsi aktivitas. Nah, rekayasa 150.000. Nah, untuk mendapatkan tarif aktivitas itu 150.000 dibagi 15.000 sama dengan 10. Begitu juga di setup 500.000 dibagi 1.000 sama dengan 500. Nah, sekarang biaya overhead yang dibebankan ke masing-masing produk sebagai berikut. Pertama, kita mulai dari produk AB terlebih dahulu. Aktivitasnya rekayasa, setup, perputaran mesin, pengemasan. Tarifnya ini dapat dari jumlah yang kita jumlah tadi, dari takrif aktivitasnya 10, 500, 10, 4. Nah, jumlah yang ini itu dapat dari konsumsi atau realisasi yang di sini. Nih, konsumsi atau realisasi yang produk AB aja. 6.000, 400, 50.000, 5.000. Nah, itu dipindahkan ke sini. Kemudian untuk mendapatkan total biaya overheadnya itu 10 dikali 6.000, 60.000. 500 dikali 400, 200.000. Begitu juga di perputaran mesin dan di pengemasan. Nah, untuk mendapatkan biaya overhead per unitnya 6.000 dibagi 60.000. Jadi jumlah dibagi biaya overhead total sama dengan 10. 400 dibagi 200.000 sama dengan 500. 50.000 dibagi 500.000 sama dengan 10. 5.000 dibagi 20.000 sama dengan 4. Sekarang kita membahas produk BC. Aktivitasnya ada apa aja? Ada rekayasa, setup, perputaran mesin, pengemasan. Tarifnya ini didapat dari tarif aktivitas yang di sini tadi. Nah, untuk jumlahnya ini didapat dari konsumsi atau realisasi dari produksi BC. Nah, dipindahkan ke sini. Biaya untuk mendapatkan biaya overhead totalnya 10 dikali 9.000 sama dengan 90.000. Begitu juga di setup. Nah, untuk mendapatkan biaya overhead per unitnya 9 dibagi 90 jadi 10. 600 dibagi 300 sama dengan 500. Nah, sekarang kita menghitung biaya per unit menggunakan metode konvensional. Produk AB dulu. Nah, di sini 15 juta. 15 juta ini biaya utamanya 15 juta. 15 juta ini didapat dari 5.000 dikali 3.000. Volume produksi AB dikali biaya utama AB. Nah, ini didapat dari soal. Nah, di sini biaya volume produksinya si AB 5.000 dan biaya utamanya 3.000. 5.000 dikali 3.000 sama dengan 15 juta. 15 juta. Nah, biaya overheadnya 1.500.000 itu didapat dari 5.000 dikali 300. Nah, biaya volumenya si produk AB yang tadi 5.000. Nah, yang ini dikali 300. Yang kita dapatkan dari hasil jumlah tarif overhead ini 300. Sama dengan 1.500.000. Nah, 1.500.000. 16.500.000 ini jumlah dari 15 juta ditambah 1.500.000 sama dengan 16.500.000. Nah, unit diproduksi ini dari volume produksi si AB tadi. Nah, untuk mendapatkan biaya per unitnya, ini
16.500.000 dibagi 5.000 sama dengan 3.300.000. Nah, produk BC juga begitu. 30 juta ini didapat dari volume produksi BC dikali biaya utamanya si BC. Nah, kita lihat. Jadi 20.000 dikali 1.500 sama dengan 30 juta. 30 juta. 6 juta ini didapat dari 20.000 itu dari volume produksinya si BC tadi dikali sama 300 yang sudah kita dapatkan dari tarif overhead ini 300. Nah, dikalilah si 20.000 dikali 300 sama dengan 6 juta. Nah, ini 36 juta dapat dari 30 ditambah 6 juta sama dengan 36 juta. Untuk mendapatkan biaya per unitnya tinggal dibagikan saja 36 juta dibagi 20.000 sama dengan 1 juta sama dengan 1.800. Nah, sekarang kita menghitung biaya per unit menggunakan metode activity based costing-nya nih. Nah, ini keterangannya biaya utama, biaya overhead, total biaya, unit diproduksi, biaya per unitnya. Produk AB. Nah, 15 juta ini didapat dari 5.000 dikali 3.000. 5.000 itu apa? Volume produksi si AB dikali biaya utama si AB. Nah, itu dapat dari sini tadi. Yang tadi juga sama. Dapat dari soal. Nah, nih 5.000 dikali biaya utama AB 3.000. Totalnya menjadi 5. Berapa tadi? Jadi 15 juta. Nah, 2.620.000 ini didapat dari 5.000 dikali 524. 5.000 kan volume produksinya si AB. 524 ini didapat dari total biaya overhead per unit produk AB ini 524. Nah, kayak gini 524. Cuman ini belum dijumlahkan, tapi kalau dijumlahkan nilainya 524. 10 ditambah 50 10 ditambah 500 ditambah 10 ditambah 4 524. Nah, terus tuh kan 5.000 dapat dari biaya overheadnya 5.000 dapat dari volume produksinya si AB dikali 524. Dapatnya 2.620.000. Nah, inilah dapat biaya overheadnya. Terus tuh total biaya ini ditambahkan 15 juta ditambah 2.620 ditambahkan 17.620. Nah, unit diproduksinya ini dapat dari itu tadi volume produksi si AB 5.000. Nah, untuk mendapatkan biaya per unitnya itu 17.620.000 dibagi 5.000 sama dengan 3.524. Produk BC. Nah, di produk BC ini sama aja dengan produk si AB. Baik, sekianlah hasil dari penjelasan saya tentang activity based costing. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.